Baiklah, di adegan kali ini terlihat Sip bersama Anandi. Mereka membawa Manu dan juga bersama paman pengasuh Manu, yaitu pelayan Ratan Singh tersebut. Lalu Anandi menceritakan tentang kejadiannya bersama Sip yang telah menyelamatkan anak Gangga, yaitu Manu. Anandi bercerita tentang keseruannya pada waktu itu kepada Sip. Dan akhirnya mereka sangat bahagia oleh karena Manu telah diselamatkan oleh Anandi pada saat itu. Dan Sip mendengarkan apa yang diucapkan istrinya Anandi tersebut. Baru kali ini ia bisa menyelamatkan seseorang yang terancam keji, yaitu perbuatan Ratan Singh kepada Gangga. Lalu Anandi mengatakan bahwa ia akan membuat kejutan kepada Gangga nantinya, oleh karena mereka telah berhasil mengambil Manu dari dekapan Ratan Singh tersebut. Dan Sip mendengarkan kata-kata dan cerita istrinya Anandi bahwa ia sangat bangga mendapatkan istri yang sangat berani untuk menyelamatkan anak Gangga, yaitu Manu. Dan akhirnya mereka akan membuat kejutan kepada Gangga untuk memberikan Manu kepada Gangga. Terlihat pelayan atau paman tersebut hanya tertidur, tidak mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Dan akhirnya Sip berbicara kepada Anandi, "Kamu sangat cocok mempunyai anak." Lalu Anandi hanya melihat dan merasa malu kepada Sip, dan Sip tertawa, itu hanyalah candaan. Anandi melihat ke paman tersebut bahwa paman tersebut masih tertidur. Untung paman itu tidak mendengar percakapan kita bahwa kita ingin mempunyai anak seperti Manu itu. Dan akhirnya waktu terus berjalan. Mobil mereka melaju cepat untuk cepat sampai ke kediaman mereka di rumah. Dan tak lama kemudian Manu terbangun dan membangunkan paman tersebut. Dan akhirnya paman mengatakan kepada mereka, Manu sangat lapar dan kita harus segera berhenti di suatu tempat untuk memberi makan kepada Manu. Nah, akhirnya mobil tersebut melaju dengan cepat untuk berhenti memberi makan kepada Manu. Oke guys, di sisi lain kita lihat Gangga bersama Nenek Kalyani sedang membuat kue. Nenek Kalyani bersama Gangga sangat fokus, ia mengerjakan pekerjaannya untuk membuat manisan yang akan membuat persembahan di rumah Nenek Kalyani untuk mengadakan upacara bersama Gangga dan keluarga besar Nenek Kalyani di situ. Tak lama Nenek Kalyani hanya terdiam, ia sampai menumpahkan madu yang ditumpahkannya ke dalam ramuan persembahan tersebut. Lalu Gangga berkata kepada Nenek Kalyani, mengapa Nenek Kalyani hanya terdiam dan sampai menumpahkan madu tersebut? Apakah yang Nenek pikirkan pada saat itu sehingga Nenek bisa menumpahkan madu tersebut? Lalu Nenek Kalyani menjelaskan kepada Gangga bahwa yang terjadi hanyalah kesedihan yang dirasakannya. Sip dan Anandi belum mempunyai keturunan, jelas kata Kalyani kepada Gangga tersebut. Di sisi lain Sip bersama Anandi sedang beristirahat oleh karena Anandi sedang memberi makan Manu di sana. Dan tak lama kemudian Sip mengatakan kepada Anandi bahwa kamu cocok untuk mempunyai seorang anak. Dan tak lama kemudian Sip menerima panggilan atau handphone tersebut berbunyi. Lalu Sip mengangkatnya dan tak lama kemudian Sip hanya terdiam mendengar pembicaraan orang yang di dalam HP itu. Sip mengatakan apakah yang terjadi sebenarnya. Namun Anandi hanya fokus memberikan makanan kepada Manu. Ia tidak mendengar apa yang dibicarakan
Sip pada waktu itu. Sip hanya terdiam dan menatap ke arah Anandi. Entah apa yang dipikirkan Sip pada waktu itu. Namun Anandi terus memberi makan kepada Manu, oleh karena Manu sangat lapar pada saat itu. Dan tak lama kemudian paman atau pelayan Ratan Singh datang menghampiri mereka dan mengambil sebuah mangkok, oleh karena Manu telah kenyang. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi berjalan kembali pulang ke tempat mereka. Di sisi lain terlihat Sumitra sedang berkunjung ke kediaman rumah Nenek Kalyani. Sumitra berkunjung untuk menemui Sip bersama Anandi. Lalu Nenek Kalyani mengatakan kepada Ira bahwa Anandi pada saat itu bersama Sip tidak berada di rumahnya. Namun Ira sangat bahagia oleh karena ia telah bertemu dengan Nenek Kalyani di situ. Nenek Kalyani mengatakan kepada Ira bahwa apakah kamu sehat pada saat ini? Ira berkata bahwa ia baik-baik saja bersama keluarga di sana. Ia sehat semua di Jaipur. Dan akhirnya Nenek Kalyani bertanya kepada, ada apakah gerangan kamu datang untuk menemui kami di sini? Dan Sumitra terkejut oleh perkataan Ira bahwa kabar buruk yang akan ia sampaikan kepada mereka. Dan tak lama kemudian Byron mendengar suara tawa anak kecil yang berlari di sana. Pasan juga terkejut melihat apa yang terjadi di situ. Lalu Gangga menoleh ke arah belakang dan ia terkejut bahwa melihat ada seorang anak kecil, yaitu Manu, bahwa Manu telah pulang ke rumah Kalyani. Dan akhirnya Gangga berteriak memanggil Manu. Lalu Gangga berlari untuk merebut Manu pada waktu itu. Begitulah suasana haru Gangga bersama Manu. Kebahagiaan Gangga bertemu Manu akhirnya tercapai juga. Lalu Gangga memeluk dan mencium anaknya tersebut, sehingga ia mengatakan kepada Jagdish ia sangat bahagia. Gangga membicarakan pada Jagdish bahwa Manu telah pulang. Manu telah pulang. Nenek Kalyani sangat bahagia oleh karena anak Gangga telah kembali ke pelukannya itu. Ternyata yang menemukannya adalah Anandi, dan Gangga terkejut oleh melihat kehadiran Anandi bersama Sip datang ke rumah tersebut. Tak lama kemudian Sip mengajak Gangga untuk bersama mereka, dan akhirnya Anandi bersama Sip atau paman tersebut mendekati mereka tersebut, dan lalu Sip membicarakan soal kejadiannya itu. Dan akhirnya Gangga mengatakan kepada Sip bahwa ia sangat berterima kasih atas ia menyelamatkan Manu, anak Gangga tersebut. Dia tidak bisa membalasnya dengan apapun oleh karena anaknya telah selamat dari dekapan Ratan Singh. Lalu Sip berbicara kepada Gangga bahwa bukanlah ia yang menyelamatkan, melainkan Anandilah yang telah menyelamatkan Manu dari sekapan Ratan Singh. Akhirnya Manu bersama ibunya dipelukannya sangat erat oleh karena kerinduan yang sangat dalam pada waktu itu. Lalu Gangga melihat ke arah Anandi sembari ia terharu melihat kegigihan Anandi untuk menyelamatkan anaknya dari sekapan Ratan Singh tersebut. Tak begitu lama Gangga mendekati Anandi oleh karena ia sangat berterima kasih kepada Anandi telah menyelamatkan anaknya tersebut. Anandi berbicara kepada Gangga, kamu janganlah berterima kasih kepadaku, berterima kasihlah kepada kita semua yang telah mendukung atau memberi semangat kepadamu agar kamu bisa hidup bahagia kembali bersama anakmu Manu. Begitulah kata Anandi kepada Gangga yang ia katakan di keluarga Byron atau Kalyani tersebut. Dan Anandi terus mengucapkan kepada Gangga bahwa ia bukan hanya
Anandi saja yang bisa menyelamatkan, melainkan paman yang menjadi penyelamat anak Gangga, yaitu Manu. Demikianlah ulasan cerita yang Bang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mimin yang bertugas undur pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.